Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090 dari Prodi Akuntansi kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan 1 materi 13, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wilmy Eka Putra, SE, MSI. Yang dimana saya akan membahas tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Yang pertama yaitu cara menghitung pajak. Yang pertama ada dasar perhitungan. Terdapat 4 sumber pendapatan menurut undang-undang yang dapat diakui. Yang pertama penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua penghasilan dari modal. Yang ketiga penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang keempat penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Perhitungan pajak penghasilan yaitu PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai pajak 30%. Contoh soal PPh dan penyelesaiannya. Jika diketahui Pak Harun memiliki penghasilan 90 juta per tahunnya, Pak Harun belum menikah sehingga belum punya anak. Hitung berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Harun per bulannya. Penyelesaiannya yaitu besar penghasilan 90 juta, jadi tarif pajaknya 5%, 25 juta. 5% dikali 25 juta menjadi 1.250.000. 10% dikali 25 juta menjadi 2.500.000. 15% dikali 40 juta menjadi 6 juta. Pajak penghasilan per tahunnya adalah sebesar 9.750.000. Pajak per bulannya adalah 812.500. Jadi besarnya pajak yang harus dibayar Pak Harun per bulannya adalah 812.500. Yang kedua yaitu norma perhitungan. Besar norma perhitungan penghasilan neto. Daftar presentasi norma penghitungan penghasilan neto dikelompokkan menjadi wilayah sebagai berikut. 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya. Daftar presentasi norma perhitungan penghasilan neto untuk WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Daftarnya presentasi norma perhitungan penghasilan neto untuk WPOP yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan dan bukti-bukti pendukungnya. Daftar presentasi nomor perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya. Pengertian norma perhitungan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15, norma perhitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ketiga, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Contoh perhitungan dengan norma penghasilan neto untuk tahun 2020. Tuan Adit adalah seorang dokter di Purwokerto yang membuka usaha praktek dokter klinik kesehatan. Dari pekerjaan bebas sebagai dokter tersebut, Tuan Adit memperoleh penghasilan kotor atau bruto dalam bulan Januari sampai dengan Desember adalah 600 juta. Penghasilan neto Tuan Adit dalam setahun Januari sampai dengan Desember 2020 dihitung sebagai berikut. Penghasilan bruto 600 juta, tarif norma penghasilan neto 50%, penghasilan neto 300 juta, 600 juta kali 50%. Itulah tadi penjelasan dari perpajakan 1 materi 13. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.